Hai, assalamualaikum teman-teman. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, kali ini saya akan mengajak teman-teman menjelajah Istana Negara yang ada di Pasuruan dan juga Proof Station satu-satunya di Indonesia yang ada di Pasuruan juga. Ikutin terus liputannya sampai habis di channel MRS Ika Novianti, YouTuber asli Pasuruan. Dengan Istana Merdeka, Istana Jogja, tapi ini yang menguasai Jawa bagian timur dalam kendali pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kalau ini sama Istana Merdeka lebih tua ini karena ini dibangun 1847, sedangkan yang di Istana Merdeka sekarang itu 1867, selisih 20 tahun. Tua ini berhalamankan Taman Kota. Oh, ini sampai sana itu nyambung ya? Ya. Dan berdempetan dengan sungai. Artinya jalurnya masih mengandalkan sungai, bukan darat. Ya, itu kan belakang masih kali gembong ya? Iya. Ayo kita masuk ke sana. Yuk. Lebih dalam. Kalian sudah pasti tahu istana ini sekarang dipergunakan untuk sekolah STM Untung Suropati. Namun tak banyak yang tahu apa sih sebenarnya fungsi istana ini zaman dulu. Nah, seperti apa fungsinya? Tonton terus liputannya sampai habis. Pada saat pemerintahan ini dipindah ke Surabaya, ini tetap ada koordinasi. Tapi setelah merdeka, ini dijadikan gedung tentara rakyat. Tentara rakyat. Nah, oke, Rana itu saya lepas karena Rana ini salah satu pusat kepemerintahan Hindia Belanda yang menguasai Jawa bagian timur, dan inilah istananya. Dan ini adalah tempat oratornya. Dan di sini punya pemandian di atas. Domainnya luas, menghadap ke belakang lapangan luas. Artinya pada saat nenek moyang kita di sini melakukan sebuah kejadian-kejadian undangan, moyang-moyang Jawa itu disuruh menari. Setelah itu dibawa mandi, nggak tahu apa yang terjadi dalam tekanan petik. Nah, sekarang kita akan ke lantai 2 untuk melihat langsung lokasi pemandian yang dulu pada zaman Hindia Belanda dipergunakan oleh kaum sosialita. Seperti apa sih? Ikutin terus ya liputannya. Dia setelah berkumpul-kumpul di sini melihat pandangan luas ke sana, dia melakukan mandi-mandi di dalam. Ya udah, itu suka-sukanya. Nah, itulah yang disebut kita sosialita dalam versi Jawa. Tapi dalam versi Eropa itu budaya. Jadi ini yang mandi di sini itu malah orang kita ya? Ya orang kita ya boleh, tapi dalam tanda petik tadi loh, suka-suka tadi loh. Tapi justru yang dibunuh itu yang penari-penari yang dari kita itu Ya setelah itu kan dibunuh. Kenapa? Supaya nggak menurunkan keturunan. Ya dalam Abu Jahal lah bahasanya. Setelah puas menjelajah istana negara yang ada di Pasuruan, kita lanjut ke salah satu tempat yang tak kalah bersejarah. Ikutin terus, jangan kemana-mana.
Nah, buat teman-teman yang asli Pasuruan tentunya nggak asing lagi dengan gedung ini. Ya, betul sekali, namanya P3GI. Tetapi belum banyak yang tahu jika gedung ini dikenal dengan Proof Station. Seperti apa sejarahnya? Ikutin terus liputannya. Ini kita berada di tempat Proof Station. Proof Station. Kalau kita berbicara heritage bukan P3GI, berarti masa lampaunya adalah Proof Station. Proof Station adalah tempat berkumpulnya profesor, peneliti, semuanya ada di sini. Ini dibangun juga sebelumnya ada koneksi dengan Busto tentang penempaan. Jadi bangunan ini pertamanya dibangun ini, gedung H, dengan gedung yang ada di foto tadi depannya. Nah, ini adalah gedung sarana metalurgi tentang pembuatan bagaimana roda gila, bagaimana pengecoran, risetnya di sini semua. Tingkat kekenyalan, kekerasan, besi, tentang semuanya di sini. Dan berhasil menciptakan itu. Ya, itu roda gila. Cikal bakal yang dikembangkan jadi gula, turbin air, kereta. Yang difokuskan adalah roda gilanya. Setelah 1883 terjadi bencana alam, dibangunlah 3 seperti ini. Yang pertama di Kagok, Semarang, sama di sini. Kayak yang di sini adalah pengembangan, riset bioteknologi di belakang. Terus yang di ini di belakang jadi metalurgi, belakang bioteknologi. Outputnya obat-obatan untuk sarana perang termasuk opium. Keberhasilan Pasuruan daripada yang di Kagok dan Semarang tidak membawakan hasil, sehingga yang di Kagok dan Semarang ditutup dijadikan satu, jadilah bangunan yang ini. Ini bangunan tua. Ini setelah yang di Kagok sama Semarang ditutup jadikan yang ini. Yang lebih tua di belakangnya ini. Nah, banyak orang mengatakan ini tebu. Ini kan untuk baja, Pak. Ini 1851 sudah menciptakan namanya roda gila, ya toh. Penggeraknya belum ada motor. Ini kenapa dibuat besar? Karena penggeraknya manusia. Siapa yang bekerja? Itu adalah para tawanan. Tawanan itu siapa? Adalah moyang Jawa. Ya ini buktinya ada. Ini kan buntut gini kan, Bu. Orang banyak. Nah, ini salah satu, dan ini adalah hasil risetnya di sini. Ini seperti halnya dengan hanggar yang menciptakan kereta uap, semua risetnya di sini, metalurginya. Nah, ini yang original 1, 2. Baik, Bapak Ibu. Ini merupakan museum kita lah ya, museum P3GI. Ada beberapa patung, 2 patung yang ini asal usulnya dari Belanda. Ini Kobus ada di depan kita juga fotonya. Dan Kobus ini merupakan direktur, pernah menjabat direktur di pusat penelitian, dan beliau ada menemukan suatu di bidang ilmu pertanian sehingga dia diabadikan. Jadi pada pendahulu itu, direktur-direktur yang terdahulu itu, kalau dia menemukan sesuatu, ada penghargaan lah ya. Momen penghargaan itu dulu ini ditempatkan di depan kantor biasanya. Di depan gedung, setelah ada renovasi gedung yang di depan itu kan termasuk baru tahun 1978-an, sehingga beliau kami amankan karena ada juga ketertarikan patungnya. Iya. Di sini juga ya ada alat-alat pendukung kita untuk riset lah. Kalau seperti ini kan biasalah polarimeter untuk mengetahui rendemen kadar gulanya. Iya, kalau ini tidak terlalu banyak memang, tapi ada beberapa alat-alat yang belum bisa kita tampilkan. Memang dipakai kantor seperti ini atau memang baru dipakai museum aja, jadi disetting seperti ini? Oh tidak, ini berubah-ubah Ibu. Dulu pernah juga dijadikan perpustakaan. Terus ini kena kotor, pernah dijadikan ruangan-ruangan. Jadi ini dulu tidak menilai nilai sejarahnya ini. Akhirnya ini dikasih karpet ya.
Jadi ini bekas karpet itu yang lem atau apa, sehingga susah untuk dihilangkan. Jadi dulu ada ruangan-ruangan seperti ini. Kalau di sini posisi masa Belanda, di sini juga ada pemerintahan masa Jepang ada. Jadi ada sampai ke ini dilimpahkan ke Indonesia secara utuh. Sebenarnya penelitian ini 1957, jadi sudah kemerdekaan sebetulnya. Merdeka berapa tahun berarti ya? Iya, 57 dari 45 ya cukup lama lah ya. 9 tahun. Iya. Ini produk kita lah ini. Ini beberapa bahan ini adalah bahan yang untuk apa? Mempermudah proses pembuatan gula. Nah, jadi gula itu supaya mudah mengkristal itu ada bahan-bahan seperti FCS itu. Ya kalau memang kondisinya kotor kan bahan bakunya ada PAL 1, PAL 2, jadi untuk menjernihkan itu. Nah, tapi posisinya aman ini, bukan bahan kimia. Jadi bahan gula itu sendiri sebetulnya diproses untuk memancing proses itu. Iya. Ini kan badan untuk penelitinya ya Pak. Iya. Penelitiannya aja ya Pak, bukan produksinya kan ya Pak. Bukan produksi gula. Cuman kita ada produksi ini apa namanya? Madu gula. Kalau ini STA, Bu. Jadi dari hasil nira itu nira. Iya, tapi tanpa ada pengawet dan apapun. Jadi ini sangat aman sekali produk ini. Jadi rasanya itu seperti tebu yang dibakar ya, karena dia steril kan. Jadi makanya posisinya kita masih manual, masih gelas seperti ini. Kalau dia bahan selain gelas dia tidak bisa steril kan. Nah itu kondisinya. Makanya dia tahan sampai 6 bulan, 8 bulan. Tapi nggak dijual bebas ya Pak? Kita sudah juga ada jual tapi belum bebas. Ini salah apa? Ya mungkin kalau Indonesia belum ada ya, masih di Pasuruan ya. Iya. Karena kita Pasuruan aja. Iya. Kalau ini walaupun sederhana tapi menarik ini Pak. Ini gambar apa? Tanah. Jadi kalau kita mau membuka suatu perusahaan di mana gitu ya, perkebunan, tanah itu dengan ukuran seperti ini harus kita analisa. Sesuai tidak lahan ini dengan komoditi. Jadi kedalamannya mesti harus betul. Begini Pak ya. Nah, kira-kira itu. 30 nanti komposisinya itu. Sehingga Belanda dulu sangat luar biasa penelitiannya. Iya. Sebelum mereka putuskan saya mau tanam itu di sini ya. Iya. Begitu. Jadi komoditi apa? Jadi setiap daerah itu kalau Belanda budidaya itu sesuai dengan kondisinya. Misalnya tembakau deli ya di Sumatera Utara itu mendunia itu kan. Memang luar biasa. Secara umumnya ada di Indonesia itu asal usulnya tebu dari kita semua dulu. Karena kita ada 6.000 klon dari katakan POC dulu ya 2878 itu berkembang, terus perkawinan itu dalam waktu yang panjang dia berkembanglah, ada tebu hijau, tebu kuning dan sebagainya, itu asal usulnya dari kita. Nah, masalah tebu warna hijau memang berpengaruh terhadap karena kulitnya itu apa ya, warna dari niranya hijau-hijauan. Nanti kalau merah dia sedikit apa ya, gitu. Dan setiap tebu itu bervariasi Pak, ada yang ada tebu kunyah yang mudah lembut gitu kan, ada kulitnya itu yang mudah disentuh aja pecah, beraneka ragam. Jadi setiap pengembangan itu ada plus minusnya. Jadi kadang produksinya tinggi tapi dari sisi lain rendah gitu, itu yang betul-betul dicari. Kalau zaman Belanda pemanenannya satu kali tanam itu dibongkar sampai ke bawah. Iya. Iya sampai akar. Dan itu masih menguntungkan. Seperti itu dilakukan. Kita saat sekarang ini satu kali tanam itu bisa 3-4 kali tebang gitu kan panen. Itu masih katanya rugi kan, luar biasa kan itu. Kalau gimana nih teman-teman? Keren banget kan kota Pasuruan? Ternyata Pasuruan ini menyimpan begitu banyak potensi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.